mahasiswa dari Universitas Terbuka Kupang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, sesuai dengan judul tugas 1 yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pancasila tahun 1956 adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan saya memilih untuk menjelaskan fokus 1, yaitu proses lahirnya Pancasila, yang di dalamnya ada BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama adalah BPUPKI atau kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Pendidikan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, para tokoh menyampaikan usulan mereka mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, I.R. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila untuk 5 asas dasar yang ia usulkan. Yang kedua adalah Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI, sebuah panitia kecil bernama Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan dasar negara berdasarkan usulan yang ada. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syarat Islam bagi pemimpin. Yang ketiga adalah PPKI atau kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi perubahan penting. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi keberadaan dari perwakilan Indonesia bagian timur yang beragama non-Muslim. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat bagi pemilu-pemilunya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang ini, PPKI juga mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peristiwa penting adalah perubahan sila pertama Piagam Jakarta. Perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah peristiwa yang sangat penting dan mencerminkan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Nilai Pancasila yang tercermin adalah yang pertama, musyawarah dan mufakat. Para pendiri bangsa mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk keluhan dari perwakilan non-Muslim. Mereka kemudian mencari jalan tengah untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Yang kedua, toleransi dan penghormatan keberagaman. Keputusan untuk mengganti sila pertama menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman agama dan suku. Ini mencerminkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kelompok tertentu. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Pengorbanan untuk mengubah rumusan tersebut demi kepentingan bangsa yang lebih besar adalah wujud nyata dari nilai persatuan. Para tokoh mengesampingkan kepentingan golongan demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Refleksi pribadi bagi generasi muda adalah pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, peristiwa perubahan Piagam Jakarta adalah pelajaran berharga tentang pentingnya musyawarah, toleransi, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Di tengah perbedaan pendapat yang seringkali memanas, contoh ini mengajarkan bahwa solusi terbaik dicapai melalui dialog, mendengarkan, dan saling menghargai. Relevansi bagi generasi muda yang pertama, menghadapi isu polarisasi. Di era digital, informasi dan pandangan yang berbeda dapat menyebabkan polarisasi. Nilai musyawarah dan toleransi Pancasila menjadi pedoman penting bagi generasi muda untuk berinteraksi secara sehat dan konstruktif.
baik di dunia nyata maupun di media sosial. Yang kedua, menghargai keberagaman. Generasi muda perlu terus merawat dan menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dengan memahami sejarah ini, mereka bisa lebih sadar dan bahwa persatuan bangsa adalah hasil dari kompromi dan pengorbanan para pendahulu. Yang ketiga, membangun karakter bangsa. Dengan mengamalkan nilai Pancasila seperti musyawarah dan toleransi, generasi muda bisa membangun karakter yang inklusif dan terbuka. Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan Indonesia yang lebih harmonis dan sejahtera di masa depan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.